Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Aprilina Purbasari selaku dosen pembimbing dan juga rekan-rekan program Magister Teknik Kimia yang telah hadir menyempatkan waktunya untuk hadir pada seminar hasil penelitian tesis pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil seminar penelitian tesis saya dengan judul optimasi komposisi pada sifat mekanik plastik biodegradable berbasis kitosan pati singkong PVA crude glycerol dengan respon surface metodologi Box-Benken design. Outline presentasi pada presentasi kali ini terbagi menjadi 4, yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Section 1, pendahuluan. Terkait latar belakang penelitian saya, yaitu terkait dengan concern kami dan juga beberapa peneliti terkait dengan masalah lingkungan yang disebabkan oleh plastik sintetik atau plastik konvensional. Pada kehidupan sehari-hari sekarang ini, plastik sering digunakan untuk berbagai macam kemasan, namun jenis plastik sintetik atau plastik konvensional ini memiliki beberapa kelemahan seperti plastik tidak dapat terdegradasi secara cepat, membutuhkan bertahun-tahun, dan juga plastik jenis ini berasal dari raw material dari bahan baku yang tidak bisa diperbarui, yaitu dari biji plastik sebagai produk samping minyak bumi. Nah, ini menimbulkan adanya potensi penelitian sebagai pengganti plastik konvensional, yaitu plastik biodegradable sebagai alternatifnya. Saat ini yang banyak diteliti adalah plastik jenis pati singkong. Namun sebagai plastik biodegradable, pati singkong dengan pati singkong murni ini memiliki beberapa kelemahan seperti tidak tahan panas, kaku, rapuh, dan juga mudah pecah, dan juga memiliki daya serap air terlalu tinggi sehingga membatasi aplikasinya sebagai kemasan makanan. Nah, untuk mengimprove dari kelemahan dari plastik jenis pati singkong ini, ditambahkan beberapa material pengkomposit seperti kitosan, crude glycerol, dan PVA. Nantinya diharapkan memiliki kemampuan seperti sifat antimikroba dan juga tahan terhadap air dan juga memiliki sifat mekanik yang baik dari masing-masing komponen pengkomposit plastik ini. Sehingga diharapkan pati singkong akan mendapatkan biokomposit quaterner setelah ditambahkan 3 material pengkomposit. Diharapkan memiliki target material seperti sifat mekanik yang baik, tahan terhadap panas dan air, dan tak lupa tanpa menghilangkan sifat biodegradasinya. Secara umum, secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah pertama, produksi crude glycerol untuk digunakan sebagai pemplastis, optimasi komposisi untuk mendapatkan sifat mekanik terbaik dari bioplastik dengan program desain expert. Yang terakhir adalah karakterisasi bioplastik. Metode penelitian. Untuk eksperimental design pada penelitian ini secara keseluruhan yaitu produksi crude glycerol. Selanjutnya adalah planning, memilih faktor dan respon, menentukan batas atas dan batas bawah faktor. Ini dimasukkan dalam program desain expert. Selanjutnya running sintesis bioplastik berdasarkan variabel yang direkomendasikan dari software. Selanjutnya adalah analisa model respon, yaitu menentukan model matematika dari respon dan juga grafik 3D. Ini dari software juga. Selanjutnya adalah optimasi, menentukan respon yang dioptimasi kriterianya, dan running variabel optimum berdasarkan rekomendasi dari software. Selanjutnya adalah verifikasi, membandingkan nilai aktual dan prediksi dari software. Dan yang terakhir adalah karakterisasi. Metode produksi crude glycerol mencakup yaitu minyak jelantah dari limbah rumah tangga dengan dicampur dengan metanol dengan rasio 1:6, ditambahkan katalis KOH dan juga dipanaskan dan diaduk. Selanjutnya dipisahkan sehingga mendapatkan 2 fase yaitu biodiesel dan crude glycerol. Untuk crude glycerol inilah yang digunakan pada penelitian kali ini sebagai pemplastis. Ini adalah metode untuk sintesis plastik biodegradable, yaitu
Pertama-tama larutan kitosan, pembuatan larutan kitosan ditambah dengan larutan PVA, ditambahkan dengan larutan pati singkong, dan juga ditambahkan crude glycerol. Selanjutnya, larutan akhir diaduk dan dipanaskan. Untuk larutan hasil akhir, selanjutnya dicetak dan dikeringkan pada suhu kamar, kurang lebih waktunya 1 minggu, dan selanjutnya untuk diuji atau dikarakterisasi. Ini adalah dokumentasi penelitian dari beberapa penelitian ini, yaitu proses pencampuran, pencetakan, dan pengeringan sampai produk akhir bioplastik sebanyak 17 sampel. Section hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan pertama yaitu karakterisasi FTIR dari crude glycerol. Uji karakterisasi FTIR ini digunakan untuk mengetahui karakteristik kimia dari crude glycerol yang dihasilkan dibandingkan dengan glycerol komersial. Didapatkan bahwa crude glycerol yang diperoleh cukup memuaskan karena spektrum crude glycerol menunjukkan sekitar 80% kesamaan dengan glycerol komersial atau reference. Namun terdapat puncak yang berbeda yaitu pada 9 gelombang 1562 yang menunjukkan adanya pengotor, kemungkinan yaitu dari gugus fungsi COO dari sabun. Ini adalah karakteristik crude glycerol yang dihasilkan dibandingkan dengan glycerol komersial. Untuk pH 10, kadar glycerol lebih rendah dari glycerol komersial. Selanjutnya kadar air lebih tinggi daripada glycerol komersial. Untuk densitas crude glycerol yaitu 1,34 gram per mili. Untuk warnanya coklat agak gelap dibandingkan dengan glycerol komersial yang warnanya cenderung lebih bening. Ini adalah eksperimental design, ditentukan batas atas dan batas bawah untuk kitosan di ring 1 sampai 3, pati dari ring 1 sampai 5 dan PVA 1 sampai 5. Selanjutnya dimasukkan dalam software untuk rekomendasi running sebanyak 17 kali. Dan setelah di running, diuji bioplastiknya untuk tensile strength dan elongasi dan dimasukkan dalam respon. Ini adalah analisa ANOVA untuk efek komposisi pada respon kekuatan tarik bioplastik. Menunjukkan bahwa model signifikan karena memiliki p-value kurang dari 0,05 dan juga memenuhi syarat optimasi yaitu model harus signifikan, lack of fit harus tidak signifikan, dan adequate precision lebih dari 4. Kemudian faktor yang signifikan pada kekuatan tarik yaitu kitosan, interaksi kitosan dan pati yaitu AB dan kuadratik C kuadrat. Ini adalah grafik 3D dari efek komposisi terhadap respon kekuatan tarik. Terlihat bahwa kitosan memiliki efek positif terhadap penambahan kekuatan tarik. Semakin kitosan ditambahkan, semakin kekuatan tarik semakin tinggi karena kitosan memiliki rantai polimer yang kuat, adanya gugus amina sehingga mengakibatkan polimer matriks menjadi kuat. Dan PVA sendiri memiliki, pada gambar B, PVA memiliki efek positif, namun ada titik optimum sehingga grafik menjadi kuadratik. Pertama-tama ditambahkan PVA akan meningkat, namun seiringnya waktu akan menjadi menurun. Ini adalah analisa ANOVA dari komposisi terhadap respon elongasi. Model signifikan karena p-value kurang dari 0,05 dan faktor yang berpengaruh pada respon elongasi adalah pati, PVA, dan interaksi antara kitosan dan pati. Dan memenuhi syarat optimasi yaitu model harus signifikan, lack of fit harus tidak signifikan, dan adequate precision lebih dari 4. Ini adalah grafik 3D dari efek komposisi terhadap respon elongasi. Terlihat bahwa elongasi sendiri sangat dipengaruhi oleh PVA, di mana jika PVA ditambahkan maka bioplastik akan semakin elastis atau fleksibel karena sifat dari PVA sendiri yang merupakan polimer pemplastik yang menimbulkan matriks menjadi lebih longgar atau menjadi lebih renggang. Sementara itu efek negatif ditunjukkan pada konsentrasi pati singkong.
Jika pati singkong ditambahkan, maka semakin menurun elastisitasnya karena sifat karakteristik fisik dari pati singkong yaitu plastik menjadi lebih kaku. Ini adalah persamaan model dari respon. Tensile strength memiliki p-value signifikan, R² sebesar 0,9 dengan model kuadratik. Untuk respon elongasi, p-value kurang dari 0,05 menunjukkan model signifikan, R² sebesar 0,8 dengan model 2FI atau two factor interaction. Ini adalah uji normalitas data untuk respon kekuatan tarik dan respon elongasi. Terlihat bahwa data mendekati garis menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, menunjukkan adanya asumsi pemenuhan model dari ANOVA terhadap respon. Selanjutnya adalah optimasi, tahapan optimasi yaitu menentukan kriteria optimasi. Untuk kitosan, stat, dan PVA disetting di rank untuk tensile strength dan elongasi sebagai parameter penting untuk aplikasi kemasan, sehingga diharapkan optimasi mengarah pada hasil kekuatan tarik dan elongasi yang tinggi, karena kekuatan tarik ini sebagai aplikasi plastik diharapkan memiliki plastik yang kuat karena terkait dengan aplikasinya dengan transportasi sebagai kemasan, dan juga untuk elongasi diharapkan plastik diharapkan lebih yang paling elastis karena akan semakin luas aplikasinya. Selanjutnya, program Desain Expert akan merekomendasikan 36 solusi formula untuk dioptimasi. Namun yang dipilih adalah formula yang paling baik dengan nilai desirability yaitu sebesar 0,822. Desirability ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan optimasi sebesar 82%. Dan merekomendasikan formula kitosan 3, pati singkong 1, dan PVA 5. Selanjutnya, nilai respon yang dihasilkan setelah di running, formula rekomendasi dari software setelah di running akan dibandingkan dengan nilai prediksi software. Menunjukkan bahwa bioplastik optimum memiliki tensile strength aktual sebesar 23,85, elongasi sebesar 85%, nilainya masih berada di rank prediction interval low dan prediction interval high, menunjukkan bahwa optimasi cukup baik dan errornya kurang dari 10%, yaitu 9,58 dan 2%, menunjukkan bahwa optimasi juga cukup baik. Selanjutnya, bioplastik akan diuji biodegradasinya selama 30 hari di dalam tanah. Bioplastik optimum dibandingkan dengan beberapa sampel seperti R1 sampai R5. Terlihat setelah plastik dikubur di dalam tanah selama 30 hari, plastik menjadi rapuh dan mudah pecah dan terlihat mengecil. Untuk sampel R4 dan R5 memiliki kadar pati yang tinggi, ternyata memiliki biodegradabilitas yang paling tinggi karena sifat pati sendiri yang memiliki gus OH sehingga lebih cepat mengikat menyerap air sehingga penyerapan air akan menimbulkan mudah cepat terdegradasi pula. Selanjutnya adalah dilakukan uji SEM morfologi bioplastik. Tujuan dari uji SEM morfologi adalah untuk mengetahui sifat fisik dan morfologi dari bioplastik. Pada gambar A terlihat bahwa gambar bioplastik optimum terlihat homogen dan tidak ada crack atau retakan, dan juga tidak adanya pemisahan fasa. Hal ini menunjukkan bahwa bioplastik optimum memiliki kompabilitas yang baik karena penyusun bioplastik optimum memiliki kompabilitas yang baik karena penyusunnya yaitu seperti kitosan, PVA, dan pati singkong. Namun ada sedikit kekasaran karena ada aglomerat kurang dari 5 mikrometer. Kemungkinan adalah kitosan maupun PVA yang tidak larut. Untuk gambar B menunjukkan bioplastik optimum setelah diuji biodegradasi di dalam tanah. Terlihat bahwa bioplastik yang telah terdegradasi di dalam tanah
permukaan bioplastik menjadi lebih kasar dan adanya fragmentasi dan menjadi lebih kasar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya signifikan terdegradasi pada bioplastik. Selanjutnya adalah uji ketahanan terhadap air. Uji ketahanan terhadap air ini untuk mengetahui tingkat ketahanan bioplastik terhadap air, di mana diharapkan bioplastik memiliki sifat yang tahan terhadap air, karena untuk aplikasi sebagai kemasan makanan, di mana jika kadar serapan air tinggi, maka makanan bisa cepat basi. Untuk uji serapan bioplastik ini diuji bioplastik optimum dibandingkan dengan sampel R1 dan R5. Ternyata penyerapan air paling tinggi pada sampel bioplastik R5 karena kadar pati yang tinggi pada campuran konsentrasi 5. Hal ini bisa diasumsikan pula bahwa penambahan material lain seperti kitosan, PVA, dan crude glycerol ke dalam bioplastik pati murni dapat menurunkan sifat penyerapan air. Kemungkinan juga karena pati ini memiliki polimer yang amorf, di mana jika polimer amorf dia akan lebih cepat membengkak jika terkena air. Berikutnya adalah perbandingan hasil bioplastik optimum pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain. Berdasarkan perbandingan diketahui bahwa bioplastik optimum pada penelitian ini untuk kekuatan tariknya belum memenuhi standar SNI, di mana kekuatan tarik sebesar 23,85 MPa. Untuk standar SNI sendiri yaitu 24 sampai 302 MPa, namun untuk elongasinya sudah memenuhi kriteria SNI. Untuk dibandingkan dengan penelitian lain juga cukup kompetitif untuk sifat mekaniknya, seperti penelitian pada Kason 2020, Stokowiak 2020, dan Karwa Sahu 2020. Baik, untuk section terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, bioplastik berbasis ketosan, pati singkong, PVA, crude glycerol berhasil dibuat dengan metode casting dengan pemanfaatan crude glycerol dari limbah minyak goreng bekas sebagai alternatif pemplastis yang ekonomis untuk pertimbangan kemasan. Yang kedua, program desain expert merekomendasikan komposisi kitosan, pati singkong, dan PVA untuk fabrikasi bioplastik masing-masing adalah 3:1:5 untuk memperoleh sifat mekanik yang optimum dengan nilai kepercayaan optimasi yaitu 0,822. Yang ketiga yaitu hasil sampel bioplastik kitosan, pati singkong, PVA, crude glycerol dengan komposisi optimum memiliki karakteristik kuat tarik sebesar 23,86 MPa, elongasi 85%, ketahanan terhadap air sebesar 159%, dan dapat terdegradasi di dalam tanah 40,583% beratnya selama 30 hari di dalam tanah. Optimalisasi variabel-variabel ini dapat menghasilkan pengurangan biaya, waktu, dan material. Demikian adalah presentasi seminar hasil penelitian tesis saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu, saya kembalikan ke Ibu April. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Laudin ya tadi sudah menjelaskan hasil dari Oke, dan sekarang saya persilahkan jika ada mungkin tanggapan dari rekan-rekan mahasiswa. Siapa yang sudah ini? Ada dua ya. Ya, silakan. Bisa nggak kelihatan namanya? Baik, terima kasih Bu April atas kesempatan yang diberikan. Ya, sebelumnya selamat untuk Mas Ayub karena sudah memaparkan hasil dari penelitiannya dengan sangat baik.
yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah reaksi kimia yang terjadi antara tepung singkong dengan kitosan atau binder-bindernya sehingga hal tersebut membuat sifat dari biofilm yang dihasilkan semakin baik. Dan yang kedua, respon pada desain expert yang dijalankan atau di running ada 2, tensile dan elongation. Nah, tetapi ada tinjauan-tinjauan lain juga yang dilakukan, tetapi tidak dimasukkan ke dalam respon. Lalu apabila kita hendak memilih parameter-parameter yang terbaik, baiknya prioritasnya seperti apa? Baik, terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab aja ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Arum. Saya akan mencoba menjawab. Untuk reaksi kimia yang terjadi sendiri tidak ada, jadi ini adalah reaksi fisik, jadi pencampuran secara fisik tanpa mempengaruhi dari setiap komponen tanpa mempengaruhi tataran kimia dari setiap komponen pencampuran. Dan juga untuk respon sendiri tergantung juga kebutuhan peneliti. Untuk saya sendiri hanya berfokus pada sifat mekanik, jadi elongasi dan kekuatan tarik saja yang dimasukkan. Namun biasanya untuk dimasukkan ke jurnal biasanya ada 3 atau 4 respon. Jadi mungkin jika nanti dimasukkan ke dalam jurnal akan lebih baik ditambahkan responnya. Namun kembali lagi tergantung pada tujuan dari penelitian. Apakah menjawab, Mbak Arum? Ya, mungkin saran saja karena dulu saya penelitian S1 adalah biofilm juga. Jadi saya membuat biofilm dengan spesifikasi atau prioritas-prioritas tinjauan itu sesuai tujuan saya mau seperti apa. Misalnya ada perbandingan yang lain yang sudah komersil, nah itu saya bandingkan dengan itu. Jadi respon yang disesuaikan adalah dengan yang sesuai tujuan kita mau buat. Seperti itu aja, karena kita semua pasti tahu bahwa tujuan dari pembuatan film ini pasti dipergunakan untuk industri yang macam-macam juga. Iya, Mbak Arum. Terima kasih atas saran dan komentarnya. Baik, Mas Ayub. Ya, memang untuk dari berbagai respon yang bisa kita ujikan ya untuk produk produk ini plastik biodegradable, memang ada beberapa prioritas dan tentunya tadi disesuaikan dengan tujuannya ya. Jadi tujuannya sebagai apakah hanya sebagai pengemas atau yang seperti apa, dan tentunya memang kalau kita sudah tahu, kita bandingkan dengan standarnya ya. Misalnya kalau kita yang menggunakan SNI, jadi yang perlu diperhatikan di SNI itu memang biasanya yang kuat tarik sama elongasi ya kalau nggak salah. Tapi ya, tapi memang ada beberapa respon yang memang akan otomatis kita tambahkan, apalagi kita sebagai peneliti kan tidak hanya itu saja. Jadi seperti kalau kita sudah mengklaim plastik kita itu biodegradable, tentunya kita ingin mengecek apakah benar ya dia biodegradable. Jadi dicek sampai seberapa lama ya butuh waktu untuk benar-benar terurai ya kan, itu kan juga ada kan ya di respon ya dipelajari. Lalu juga kita sebenarnya juga ingin tahu mungkin lebih mendalam bagaimana sih ikatan yang jaringan yang terbentuk ya, nanti kita juga menambahkan responnya dengan SEM ya. Atau juga bisa sifatnya itu terhadap suhu ya, kita menambahkan lagi responsnya, yaitu kita uji dengan TGA ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi maksudnya memang yang kita inginkan mungkin tertentu, tapi juga yang untuk bisa menambah, jadi nanti kita mungkin bisa lebih tahu lebih dalam itu kan responnya mungkin bisa ditata tadi, makanya ada banyak ya, jadi tidak hanya yang utama saja.
Oke, selanjutnya tadi ini udah dari yang Gilbert ya, Gilbert Citro Sanyoto, silahkan. Ya, terima kasih waktunya Bu April dan sebenarnya selamat untuk Mas Ayub sudah bisa menyelesaikan penelitian dengan sangat, menurut saya ini cukup menarik dan sangat bagus sekali hasilnya. Dan untuk pertanyaan saya, Mas Ayub sebelumnya bisa minta tolong untuk dibukakan waktu penentuan optimumnya desain expert ini dari nilai tensile sama elongation. Untuk yang hasil desain expertnya Mas, yang ada di shareability-nya. Nah ini Mas, saya cukup tertarik dari nilai tensile dan elongation-nya Mas. Itu 26,39 dan 86,76 Mas. Dan ini berarti optimumnya ditentukan dari sini Mas atau bagaimana ya? Soalnya di kesimpulan kalau tidak salah tensile strength-nya 23 ya. Iya benar Mas Citro. Itu berarti 26 atau 23 ya Mas? Jadi untuk yang saya mencoba menjawab, untuk yang di sini 26 itu adalah prediksi. Jadi software itu memprediksikan dengan formula sekian akan menghasilkan tensile strength dan elongasi sekian. Setelah di running ternyata tentu tidak sama persis, pasti ada error. Dan errornya itu sebesar 9% dan 2%. Oh iya Mas, untuk penentuan tensile elongation pakainya maksimum atau in range dari SNI ya Mas ya? Oh iya Mas, untuk tensile strength dan elongation saya setting ke maksimum. Namun ini sebenarnya tergantung kebutuhan peneliti juga. Jika menginginkan di rank di SNI juga bisa disetting di programnya. Namun jika kita seperti keinginannya banyak seperti maximize terus in rank, itu desirability-nya semakin mengecil. Jadi tingkat kepercayaan optimalisasinya juga semakin kecil. Jadi seperti jika kita menginginkan banyak, pasti pemenuhan optimasinya juga akan semakin berkurang. Oh iya, oke, sangat menjawabkan Mas Ayub. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Citro. Ya, terima kasih Gilbert Citro ya Sanyoto. Selanjutnya ada lagi yang akan bertanya, yaitu Putri Rosa Nabila. Silahkan. Baik Bu April, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya selamat buat Mas Ayub karena sudah melewati tahap selanjutnya untuk bisa menggapai gelar selanjutnya gitu. Saya mendengarkan presentasi dari awal sampai akhir cukup bagus ya, karena fokus juga sampai ke optimasinya seperti itu. Kemudian tadi sedikit tertarik dengan uji kadar air dari plastik yang sudah dimodifikasi oleh Mas Ayub itu. Kalau boleh dilihatkan slide yang kadar airnya Mas Ayub. Kalau boleh tahu ini ujinya pakai apa ya Mas Ayub untuk mengetahui kadar air dari plastik-plastik tersebut? Masih di mute ya kayaknya. Ayub. Mohon maaf. Ya, saya mencoba menjawab. Jadi untuk metodenya sendiri menggunakan berdasarkan metode standar dari jurnal. Jadi seperti berat awal dicatat, kemudian dimasukkan ke air deionisasi selama waktu 120 menit, kemudian dicatat waktu setelah dimasukkan ke dalam air, kemudian ditentukan persentasi penyerapan airnya. Seperti itu. Berarti ini semacam mengetahui seberapa banyak air yang diserap aja ya berarti? Iya, Iya, silakan. Ya, jadi ya benar sekali untuk mengetahui tingkat penyerapan. Namun diharapkan untuk jenis bioplastik kemasan sendiri mempunyai
serapan yang seminimal mungkin. Biasanya sih untuk ya. Iya, silakan. Biasanya untuk mengkonfirmasi dari uji ketahanan air, biasanya juga dilakukan uji yang lain seperti moisture moisture content, yang uji kelembapan air itu juga biasanya uji permeabilitas air. Tapi biasanya itu ujinya seragam, misalkan permeabilitas airnya tinggi, biasanya water absorption-nya juga tinggi. Baik, tapi kadar air dari masing-masing sampel tersebut apakah sudah diketahui sebelumnya gitu? Karena ada kemungkinan kalau kadar airnya tinggi, penyerapannya akan sedikit karena mungkin sudah penuh gitu, molekul-molekul tersebut sudah terisi penuh dengan air gitu. Kalau misalnya dia kadar airnya sedikit, bisa jadi penyerapannya akhirnya akan lebih banyak gitu, Mas Ayub. Bagaimana pendapat Mas Ayub tentang itu? Saya kurang paham dengan pertanyaannya, mohon maaf. Bagaimana? Jadi kalau ini maksudnya kalau di plastiknya Ayub itu sudah tahu belum kadar airnya sebelumnya, sebelum dites dengan uji ini? Apakah sudah yakin kering? Maksudnya kalau sudah yakin kering kan berarti? Ya baik Bu. Untuk bioplastiknya sendiri sudah dikeringkan tentunya sebelum diuji. Jadi setelah dicetak itu kan dikeringkan selama kurang lebih 1 minggu, terus kemudian tidak langsung diuji, dibiarkan beberapa hari. Jadi tidak dikeringkan ke oven. Kalau dikeringkan di oven, takutnya nanti dia akan rusak tekstur dari bioplastiknya. Karena kalau misalnya dibiarkan beberapa hari juga ada kemungkinan bisa menyerap kelembapan dari ruangan sekitar gitu, Mas Ayub. Jadi mungkin saran aja, saya juga nggak tahu gimana cara menguji kadar air nanti kalau misalnya perlu tahu kadar air awal dari masing-masing sampel tersebut, cuman untuk lebih yakin aja apakah penyerapan tersebut itu terjadi karena kadar air dari semua sampel tersebut tuh sama gitu. Kalau misalnya sama, ya akan apple to apple gitu. Jadi penyerapannya untuk berapa lama itu ternyata berbeda, itu akan seimbang. Kalau misalnya satu dan lainnya itu tidak sama kadar airnya, mungkin itu ya akan jomplang gitu hasilnya. Kayak gitu sih Mas Ayub. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin untuk uji yang air ini, Ayu uji sendiri atau ini di mana? Di lab, di UPT atau diuji sendiri Bu untuk uji water content-nya. Namun ujinya ini berbarengan dari sampel R1 sampai R5 dan juga bioplastik optimum dalam kondisi yang sama dan pada rentang waktu yang sama. Ya, karena ya mungkin memang benar itu harus diperhatikan juga ya, karena kan ada kemungkinan juga dari pengaruh lingkungan ya. Jadi bisa jadi memang mempengaruhi ya kan, dia sudah mengandung ini. Tapi kalau kita bisa meminimalkan tadi ya, mungkin waktunya untuk yang berbagai variasi ini bisa dibuat sama, atau mulainya dari awal sampai permulaan sampai akhir ini juga sama ya. Jadi ya diharapkan yang ini juga sama ya, yang ada kandungannya juga sama. Dan saya rasa juga dari segi kadarnya itu sendiri itu juga mempengaruhi dia terhadap yang ini, yang lingkungan tadi. Jadi mungkin yang patinya tinggi atau rendah, dia cenderung mungkin lebih mengabsorb dari moisture dari lingkungan, mungkin itu pasti juga berbeda yang rendah ya. Jadi itu juga tergantung dari karakteristik kandungan dari ini. Tapi paling nggak kita sudah berusaha meminimalkan tadi, seperti perlakuannya sama dan juga waktu mulai dari dibuat sampai nanti pengujian itu sama. Oke, ada lagi? Ya. Selamat pagi. Ya. Ya, selamat pagi Bu April. Saya mau izin bertanya untuk ke Mas Ayub. Oh ya, silahkan. Iya, selamat ya Mas Ayub udah presentasi seminar hasil ini. Saya mau bertanya di
slide yang ada persamaan optimumnya itu. Di sini kan cuma ada yang A, B, sama C kuadrat. Maksudnya kenapa nggak ditampilin semua persamaan, kenapa cuma diambil A, B, C-nya itu. Terus sama yang, saya mau tanya, untuk hasil FTIR dari bioplastiknya sendiri, Mas Aib melakukan pengujian apa enggak? Soalnya kan yang tadi ditampilin cuma bentuknya yang gliserol yang crude sama yang gliserol komersial. Saya cuma pengen lihat bandingan ikatan yang terjadi antara bioplastiknya itu kan, karena kayaknya juga Mas Aib menyantumkan asam sitrat sebagai cross linker kalau nggak salah. Cuma itu aja sih, cuma mau lihat FTIR-nya bioplastik sama model persamaannya yang ini pensil sama elongasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Sasha. Saya mencoba menjawab untuk persamaan modelnya sendiri, seperti faktor A, B, dan C. Kenapa ya dimasukkan hanya 3 ini? Karena faktor ini yang signifikan, jadi yang memiliki nilai p-value kurang dari 0,05. Selain faktor yang memiliki lebih dari 0,05 value-nya tidak dimasukkan dalam persamaan model. Untuk tanda plus dan negatif sendiri ini merupakan efek positif maupun efek negatif dari setiap faktor terhadap respon. Untuk FTIR-nya sendiri, saya sebenarnya menguji juga, namun tidak saya tampilkan dalam slide, karena menurut saya tidak banyak perubahan dari bioplastik, karena saya tidak membandingkan, misalkan ditambahkan dengan material ini, karena setiap sampel saya komponen materialnya sama, jadi bisa dipastikan juga secara struktur kimia juga sama. Namun ada beberapa jurnal yang mengidentifikasi dari FTIR setiap penambahan konsentrasi, misalkan ditambahkan PVA 10%, terus nanti ditambahkan 20%, 30%, dilihat dari perbedaannya. Biasanya ada perbedaan puncak, dia akan melandai atau cenderung semakin tajam. Namun saya sendiri di sini tidak memfokuskan pada penelitian itu. Mungkin apakah bisa menjawab dari pertanyaannya Mbak Sasha? Untuk crude glycerolnya itu didapat dari mana? Apa emang Mas Ayu melakukan uji sendiri apa bagaimana gitu Mas? Crude glycerolnya. Ya, baik Mbak Sasha. Untuk crude glycerolnya saya mengambil dari lab teman saya, jadi saya tidak melakukan penelitiannya sendiri, cuma saya meminta metode dan bagaimana cara preparasinya. Karena apa? Karena juga ini akan memakan biaya juga dari segi bahan kimianya juga. Jadi saya kerjasama dengan teman saya yang penelitian terkait dengan biodiesel, saya mengambil limbah crude glycerolnya yang tidak digunakan. Seperti itu, Mbak Sasha. Apakah membantu dari jawaban saya? Iya, terima kasih. Oke, silakan kalau ada yang lainnya yang mau ditanyakan atau mungkin ada masukan, ya. Ini sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin ini saya cukupkan ya, di Ayub ya. Iya, Bu April. Ya, nanti mungkin Bu yang Prof
Coach Miati juga nanti dikabari ya kalau kita sudah melaksanakan seminar hasil. Ya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk rekan-rekan S2 yang sudah berkenan hadir, dan juga tadi di pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ya untuk mengkonfirmasi ya, ataupun juga ada masukan ya, sehingga semoga nih Ayub bisa dengan dari seminar hasil ini nanti dia bisa lebih mempersiapkan diri ya nanti untuk menghadapi sidang tesisnya. Jadi sekali lagi terima kasih ya untuk semua yang sudah hadir, dan juga semoga nanti kedepannya untuk Ayub bisa lebih lancar ya, jadi tinggal ujian, dan tentunya juga semua yang ada di sini ya ini juga diberi juga kelancaran ya untuk menyelesaikan ini tesisnya, karena kita tahu sekarang kita juga sedang di masa pandemi ya, jadi semoga semuanya bisa lancar. Ya, mungkin saya tutup ya untuk seminar hasil pada hari ini. Kalau tidak salah tadi sudah ada daftar hadir ya, daftar hadir di mana, di MS Team. Jadi mohon nanti juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Baik ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Oke, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu April atas waktunya. Ya, sukses ya.